Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Izinkan Om Jai untuk presentasi dalam rangka aman bermedia digital. Nah, ini slide-nya. Bentar, Om Jai naikin ke atas ya. Ya. Nah, jadi materi Om Jai adalah aman bermedia digital. Kita berharap teman-teman yang ikut kegiatan ini semakin cakap digital. Dan kebetulan Om Jai sekarang menjabat sebagai Sekjen Ikatan Guru TIK PGRI. Ini biodata saya, aktif di Asosiasi Profesi dan Skala Sejenis, pengalaman literasi digital. Ini nomor OA Om Jai 0815915515, email wijayalab@gmail.com. Teman-teman bisa follow Instagram Om Jai di Wijaya Lab dan Twitter Om Jai juga di Wijaya Lab. Dan bisa mampir di blog Om Jai di wijayalabs.com. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita harus aman dalam bermedia digital. Pertama, perkembangan teknologi informasi di dunia saat ini terus berkembang secara masif dan cepat sekali. Pengguna Indonesia mencapai lebih dari 202 juta pengguna internet. Hal ini bisa kita dapat datanya di Hotsuite tahun 2022. Dan nampaknya akan terus bertambah. Kemudian, adanya perubahan gaya hidup menjadi serba digital yang menawarkan kemudahan serta kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, hal ini karena semakin mudah, maka semua menjadi serba praktis dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang ketiga, masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan digital yang selama ini dianggap berisiko tinggi. Nah, sekarang orang lebih senang pakai uang elektronik. Nah, ada OVO, ada GoPay, dan lain-lainnya. Nah, itu semua mengakibatkan tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk seperti penipuan dan pencurian akun. Nah, kemarin tuh di PGRI sempat rame, ada orang jahat yang pakai foto Om Jai untuk menipu. Ya, mereka ingin menghack WA teman-teman dan diminta pulsa. Nah, ini hati-hati nih teman-teman nih. Nah, oleh karena itu diperlukan pemahaman masyarakat terkait keamanan digital. Nah, jadi kita perlu aman nih digital, secara digital. Apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital? Keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman. Ya, jadi teman-teman bisa melakukannya secara aman dengan memperhatikan hal-hal yang diperintahkan. Dan tidak hanya aman untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi kita yang bersifat rahasia. Nah, jadi jangan diumbar tuh data pribadi kita di internet. Adapun kompetensi keamanan digital yang sekarang ini digencarkan oleh Kominfo dan Siber Kreasi dalam rangka makin cakap digital adalah mengamankan perangkat digital. Jadi perangkat digital itu harus kita amankan. Yang kedua, mengamankan identitas digital. Jadi identitas kita digital itu
jangan sampai diambil alih orang lain. Jadi benar-benar diamankan Facebook, Twitter, Instagram, ya kita amankan dengan baik. Lalu mewaspadai penipuan digital. Nah, sekarang ini kan banyak banget tuh penipuan digital diminta mentransfer, ya ternyata hoax, bohong. Lalu memahami rekam jejak digital kita sendiri. Jadi kita bagaimana membuat rekam jejak digital yang baik. Yang terakhir, memahami keamanan digital bagi anak, ya, bagi para remaja, bagi para pemuda dan pemudi. Nah, ini penting dilakukan kalau kita memahami kompetensi keamanan digital. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah hati-hati malware. Nah, malware yang merupakan singkatan dari malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol, ya, perangkat di komputer kita secara diam-diam, ya, bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat. Ya, jadi hati-hati nih, terutama buat teman-teman yang senang software bajakan atau software gratisan. Nah, adapun jenis malware, ya, dia bisa berupa virus, berupa worm, berupa Trojan horse, berupa ransomware, dan juga bisa berupa spyware dan hardware. Nah, nanti kalian bisa cari tuh, apa sih Trojan horse, apa sih ransomware. Nah, nanti dicari di internet, di Google. Ada dua hal yang harus kita pahami tentang phishing dan scam. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Nah, misalnya ada ulang tahun PLN, ada ulang tahun Pertamina, ya. Wah, itu sering tuh phishing sebarkan. Akhirnya banyak pengguna internet yang percaya. Ternyata itu pengelabuan. Scam, bentuk penipuan melalui telepon, email, message, dan sebagainya dengan tujuan pada umumnya untuk mendapatkan uang dari para korbannya. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita tertipu. Ya, contoh peretasan akun, impersonasi, ya, penjual palsu, lowongan kerja palsu, modus percintaan. Nah, ini hati-hati. Tip aman bermedia digital. Pastikan keamanan dari gawai dan media digital yang kamu punya, termasuk media sosial, ya, dan aplikasi perpesanan dengan menggunakan password yang kuat. Dan pastikan mengaktifkan 2FA, two factor authentication. Nah, terutama di WA. Yang kedua, jaga data pribadi kita tetap aman dan jangan bagikan dengan siapapun, termasuk di media sosial. Kemudian selalu waspada akan tautan tak dikenal. Jangan buka file atau tautan yang tidak dikenal yang dikirimkan lewat email, media sosial, atau aplikasi chatting. Dan yang terakhir, jangan merespon panggilan telepon dan pesan yang ujungnya meminta data pribadi atau password. Kenali dengan sesama dengan siapa kita berkomunikasi di internet. Hati-hati saat belanja online, pastikan penjual terpercaya dan belanja dari tempat terpercaya. Hanya install aplikasi dari tempat resmi, misalnya aplikasi Store atau Google Play. Gunakan antivirus yang asli, khususnya di perangkat komputer. Pastikan orang-orang sekitar kita, misalnya keluarga dan kawan, juga memiliki pemahaman yang sama terkait keamanan digital. Lalu gunakan password yang kuat. Buat password yang panjang dengan kombinasi karakter, angka, huruf besar kecil, tanda baca, simbol. Nah, jadi kamu tuh misalnya nama kamu Purnomo. Purnomo P-nya besar, ya, misalnya pakai koma, ya, tanda baca, pakai simbol dolar, misalnya Purnomo, koma, dolar,
tahun 2022 misalnya itu. Jadi usahakan passwordnya tidak mudah diketahui orang lain dan harus dihafal, jangan sampai lupa. Jangan menggunakan yang berhubungan dengan data pribadi dan urutan di keyboard. Ya, misalnya lahirnya tanggal 28 Oktober, tulis. Gunakan password yang berbeda untuk setiap akun dan terakhir upayakan mengganti password secara berkala. Karena password itu seperti celana dalam, dia harus diganti. Kalau nggak diganti bau. Nah, oleh karena itu usahakan sebulan sekali atau 2 bulan sekali password diganti. Lalu aktifkan 2FA. Apa itu 2FA? 2FA adalah fitur keamanan tambahan dengan menggunakan proses verifikasi ganda untuk bisa mengakses sebuah akun. Nah, jadi kalau kita menggunakan 2FA, ketika kamu buka email, ya nanti Google langsung minta tuh di handphone kamu kalau kamu membukanya di tempat lain. Selain memasukkan username dan password untuk login, Anda akan diminta verifikasi spesifik sesuai pengaturan yang dipilih sebelumnya. Lalu wajib diaktifkan di setiap aplikasi seperti email dan media sosial yang kita miliki. Nah, untuk langkah-langkah aktivasi 2FA di media sosial, Anda bisa buka ictwatch.id/2FA atau cari di Google, banyak sekali orang yang baik hati memberitahu bagaimana mengaktifkan 2FA. Kesimpulannya dari materi Om J adalah tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya sedapat mungkin. Keamanan berbalik terbalik dengan kemudahan. Sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Selalu berpikir kritis, tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di. Dan untuk teman-teman silakan unduh modul aman bermedia digital secara lengkap. Nanti bisa unduh di literasidigital.id. Jangan lupa follow Instagram Siberkreasi dan Wijaya Lab. Terima kasih. Itulah yang Om Jaya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.